familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di unboxing video kita ya. Kembali lagi. Kita pokoknya kembali aja ke sini ya. Kembali terus. Oke. Ini masih dalam rangka unboxing eh, komponen PC rakitan yang gua rencanakan gitu guys ya. Nah, di sini kita mau unboxing AMD Ryzen 5 generasi ketiga. Oke. Di sini gue pilih yang 3600 ya, yang 3600 Ryzen 5 3600 dengan 6 core 12 thread gitu ya. Terus untuk base-nya di 3600 GHz 3,6 GHz ya. Dan di max boost-nya bisa di 4,2 GHz kalau di overclock. Oke. Di sini boxnya lumayan ya kayak gini. Kita bacain dulu sampai habis nih, tanggung. Kemudian di sini ada tulisannya discrete graphic card required, berarti kalian itu memang diwajibkan pakai VGA tambahan agar berjalan dengan baik gitu, karena memang ada prosesor yang dia udah ada graphic card di dalamnya. Jadi kalian bisa langsung kayak misalnya kalau misal untuk Ryzen sendiri itu ada yang versi G ya, yang di belakangnya ada G-nya. Atau kalau Intel itu gue nggak terlalu paham sih mungkin. Dan gini bentuknya lumayan imut-imut ya. Ini kalau misalnya mau dijariin ada kali 2,5 ruas jari. Kemudian ini ya ada di sini. Dan di sini pakai soket AM4 gitu ya, soket AM4. Nah, terus di sini ada tulisan lagi udah termasuk heatsink fan. Bawaannya biasanya yang fan red, ya itulah ya. Mungkin kalian sebagian udah pada tahu. Dan kenapa gue sendiri ini pilih 3600 di tahun 2020 kayak gini. Padahal ada beberapa rumor berita mengenai Ryzen ini bakal mengeluarin yang generasi keempatnya dikit-dikit lagi ya. Gue sih mikirnya budget ya, lagi-lagi budget. Tadinya gue itu mau bikin PC yang murah meriah yang bisa untuk editing aja gitu, cuman ada beberapa prosesor yang harganya itu sebenarnya nggak jauh beda, kayak misalnya 1600 sama 2600, sama-sama seri X600 gitu ya, X600. Nah, harganya kalau kalian bisa lihat itu mungkin cuman beda 500 ribuan aja untuk meningkatkan ke generasi berikutnya gitu. Karena kalau untuk yang generasi 3 sendiri itu pabrikasinya kalau nggak salah sudah 7 nanometer ya, 7 nanometer, yang sebelumnya itu masih 14 nanometer gitu guys. Jadi bisa dibilang lebih irit gitu ya TDP-nya ya. Oke, di sini kalau dari situs resminya sendiri itu core-nya ada 6, kayak gue bilang tadi, kemudian max boost-nya sampai 4,2, kemudian soketnya AM4, thread-nya 12 ya. 12 biasanya kan kalau 6 6 juga. Terus kalau misalnya 4 4 juga gitu. Memang ada yang hyper threads gitu ya. Oke, langsung kita buka aja. Udah gue buka sebelumnya ya. Gue harus ngecek dulu sebelum di karena gue belinya online gitu. Oke. Di dalam sini ada kotak warna hitam dan prosesornya sendiri. Oke, lagi-lagi di sini ada surat cinta. Oke, important please read. Baik, dibaca tuh. Oke. Pakai motherboard yang ada tulisannya AMD Ryzen 3000 desktop ready ya. Yang ada giniannya, yang baru bisa kompatibel sama prosesornya. Oke, kemudian apa ini? Manual. Oke. Nanti kita baca ya.
karena ada beberapa kemarin itu yang sempat gue lihat untuk bagi kalian orang yang awam banget dengan yang namanya komponen komputer, itu kalian harus baca meskipun cuma sedikit gitu ya. Oke, ini agak berat ya. Sebenarnya gue belum pernah megang prosesor sama sekali nih dari zaman gue SMP dulu ya. Ini berat juga. Oke, kita singkirin dulu. Kita langsung buka aja. Mana kita? Ini kelihatan di atasnya ini. Berputar dia. Ada heatsink ya. Kita buka aja. Oke. Di sini ada heatsink bawaannya ya guys ya. Kalau misalnya nih kalian mau jalan di default, sepertinya pakai heatsink yang seperti ini aja sudah cukup gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau overclock, itu pasti akan menimbulkan panas yang berlebih dan disarankan untuk memakai heatsink dari pihak ketiga gitu ya, aftermarketnya. Oke, itu kalau gue sendiri sih untuk pertama pengen gue jalanin default dulu, apakah ngangkat untuk keperluan sehari-hari. Kalau misalnya nggak angkat, baru nanti gue upgrade lagi ke yang berikutnya. Oke, di sini kalau bisa kalian lihat ini dudukannya ya. Dan di sini udah ada thermal paste-nya, pasta thermalnya di sini. Nah, yang pernah gue lihat juga di beberapa channel, kayak waktu itu gue ngeliat di channelnya KL Gamers, untuk heatsinknya untuk pasar sana gitu, dia paste-nya bulat, nggak full kotak seperti ini. Ini kan kita kan full kotak gitu ya. Nah, kalau dia itu bulat, jadi nggak full. Jadi kalau misalnya kalian pengen nambahin lagi thermal paste-nya silahkan, tapi kalau gue kayaknya pakai bawaan ini aja karena dia udah full kotak kayak ini. Jadi waktu dipasang di prosesornya kayaknya udah ini ya, udah cover semua surface-nya gitu. Nanti ini tinggal langsung dipasang di fan-nya aja ya. Oke, sip. Gua taruh dulu di sini. Oke, di sini gue mau bacain lagi spesifikasi khususnya ya. Tadi udah gue bacain tentang core-nya. Kenapa gue milih seri X600 ini, karena dari semua Ryzen itu yang thread-nya ada 6 itu cuman yang seri 600 kalau nggak salah. Kalau yang 3300 itu masih 4, terus juga yang 3200G itu yang Ryzen 3 ya. Ryzen 3 itu juga masih 4 thread sama 4 thread sih, 6 core. Ini 6 core, kalau yang satunya lagi itu 4 core 8 thread gitu. Jadi awalnya gue sempat bingung nih guys, pengen pilih prosesor yang mana. Nah, awalnya gue milih yang murah meriah dong, biar kita irit yang paling nggak bisa, karena keperluan gue cuman untuk satu game atau 2 game kompetitif, sama keperluan untuk editing sama encoding gitu ya, encoding video. Jadi gue mungkin pilih yang murah aja. Cuman pas gue baca-baca lagi untuk keperluan editing atau encoding, dan gue terus terang sendiri di sini user untuk dual display gitu ya, dan itu membutuhkan multitasking yang tinggi banget. Dan pas gue review lagi, ternyata prosesor dengan core yang lebih banyak itu lebih bisa menghandle kegiatan multitasking. Nah, kayak gitu guys. Jadinya akhirnya pilihan gue jatuh ke X600 series gitu. Kenapa nggak yang 1600? 1600 itu yang generasi pertama banget. Terus kenapa nggak yang 2600? Nah, yang tadi gue bilang harganya cuma beda sedikit. Kalau yang 2600 itu kalau nggak salah di 2,6, dan Ryzen ini nih di marketplace itu tuh cuman 2,9 sampai 3,1 ya. Antara itu cuman beda 400 sampai 500 ribu. Itu untuk harga barunya. Untuk harga bekasnya mungkin kalian bisa
dapat lebih murah dari itu. Makanya gue pilih yang 3600. Terus kenapa nggak yang 3600X gitu? Kalau dilihat dari spesifikasinya, X-nya itu kalau menurut gua cuman beda di max boost aja ya, max boost aja. Jadi dia itu max boost-nya beda 0,2 GHz kali ini dari situs resmi AMD-nya ya. Sama-sama core-nya 16, thread-nya sama-sama 12, kemudian base clock-nya sama-sama di 3,8 GHz. Ya, sorry, base clock-nya beda 0,2 ya. Base clock di 3600 ini 3,6 GHz, sedangkan di yang X itu 3,8 GHz. Kemudian di max boost-nya itu kalau yang untuk ini di 4,2 GHz, dan kalau yang di 3600X itu 4,4 GHz gitu. Dan sama-sama konsumsinya di TDP-nya lebih irit ini ya, lebih lebih irit ini, irit dayanya ini TDP-nya sekitar 65 watt, sedangkan kalau yang X itu TDP-nya 95 watt gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang X series yang 3600, kalian juga harus mempertimbangkan PSU yang kalian pakai gitu. Jadi untuk sistem memorinya, spesifikasinya ini DDR4 pasti dong, udah. Ini kan dia muncul tahun 2019 ya, kalau nggak salah 2019 atau 2018, dan pada tahun itu udah pakai DDR4 pastinya, dan memorinya dual channel ya biar lebih maksimal. Kemudian di sini sistem memori spesifikasinya di 3200 MHz kalau untuk memorinya. Mungkin bisa di overclock lagi ya. Mungkin ini yang 3200 MHz ini base clock-nya. Kemudian untuk di 3600 sama aja ya, agak beda dikit. Dan ini kenapa pilih Ryzen lagi, karena overclockable gitu, dan nggak semua prosesor apalagi yang dari tim biru itu bisa di overclock dengan harga yang segini murah. Oke guys, kayaknya segini dulu unboxing dan review singkat dari Ryzen 5 3600 di tahun 2020. Kalau menurut gue sih masih worth it ya, meskipun sedikit lagi kayaknya bakal keluar yang seri atau yang generasi 4-nya, dan yang jelas itu bakal lebih mahal. Kalian bisa jadikan Ryzen 5 3600 ini menjadi salah satu alternatif yang menurut gue masih sangat worth it banget apabila disandingkan dengan graphic card yang level tinggi gitu ya. Mungkin kayak kalau dari Nvidia itu mungkin di 2 RTX 2080, atau kalau di AMD itu bisa pakai RX 5700 XT yang gitu ya, yang overclockable. Oke guys, kalau misalnya kalian ada unek-unek atau kalian lebih tahu daripada gue sendiri, silahkan di komen aja di deskripsi komen di bawah. Buat kalian yang pengen beli juga, nanti gue taruh juga di link deskripsi di bawah. Dan ini gue beli di marketplace yang recommended banget, karena juga dekat dari rumah ya, jadi tinggal dicus aja seperti itu. Oke guys, jangan lupa tetap jaga kesehatan, PHBS tetap dijalankan, pola bersih hidup sehatnya, dan jangan lupa ya, sehat-sehat terus, jangan sampai kita blunder aja. Oke guys, safe health, stay healthy, and stay away from drugs and cigar. Thank you, bye bye.